wabarakatuh. Saya Listia Ratnawati, mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, Kendari. Saudara sekalian, banyak permasalahan kesehatan di Indonesia dewasa ini, termasuk pandemi COVID-19. Walaupun Organisasi Kesehatan Dunia WHO belum menyatakan pandemi COVID-19 berakhir, namun keadaan di Indonesia telah cukup membaik. Sehingga per 31 Desember 2002 lalu, pemerintah resmi memberhentikan seluruh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari kerjasama dan gotong royong lintas sektoral dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Tiga tahun sudah pandemi COVID-19 melanda dunia. Pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia. Di Indonesia sendiri, pandemi telah memberikan dampak signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan banyak sektor lainnya yang terkena dampaknya. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment atau 3T, memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID, pemenuhan kebutuhan oksigen, dan percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia dengan melibatkan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik dari segi promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan sebuah layanan yang baik kepada masyarakat yang ingin mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar dan konsultasi di bidang kesehatan. Maka, semua elemen pendukung pelayanan kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem IT yang terintegrasi dalam satu sistem memberikan kemudahan dan pencepatan dalam melaksanakan tugas, sehingga kualitas kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan cepat, tepat, serta akurat. Tidak terkecuali fasilitas kesehatan Polri. Sesuai Perpol 14 tahun 2018, FKTP Polri bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarga serta masyarakat umum. Berdasarkan hal tersebut pula yang melatar belakangi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hingga saat ini untuk membantu pencegahan COVID-19 di Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran beragam bantuan sosial untuk masyarakat serta di sektor lainnya.
pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia. Penanganan pandemi COVID-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. Tahun 2021 lalu, pemerintah telah mengaktifkan Klaster Nasional Penanggulangan Bencana untuk memperkuat penanganan pandemi COVID-19. Klaster ini terdiri dari klaster kesehatan, klaster logistik, klaster perlindungan dan pengungsian, klaster pendidikan, dan klaster pemulihan dini. Aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar pelibatan aktor multipihak secara terkoordinasi dan terarah, mulai dari pelibatan pihak kementerian dan lembaga, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan melibatkan masyarakat luas. Untuk klaster kesehatan, membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M, dan membantu antisipasi kelangkaan obat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi. Untuk klaster logistik, membantu memenuhi kebutuhan logistik dan mengawal distribusi logistik penanganan COVID-19. Untuk klaster pendidikan, mengawal kebijakan pendidikan seperti pembelajaran tatap muka di masa PPKM lalu, dan membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan. Kemudian klaster pengungsian dan perlindungan, membantu penguatan manajemen pengungsian di masa pandemi dan tempat isolasi mandiri. Terakhir, klaster pemulihan dini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengaktifasi posko Satgas COVID-19 di hingga level terendah di RT RW dan membantu pemulihan dampak COVID-19 di daerah. Demikianlah sekilas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sebagai salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia. Pandemi belum selesai. Penanganan pandemi COVID-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah. Butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.